Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan berpikir sistematis, serta selalu setia dengan klub Manchester United apapun yang terjadi. Ini gue mau bahas pertandingan tadi dini hari ya, yang gue juga melakukan reaksi pandangan mata, dimana di leg pertama Manchester United tandang ke Real Sociedad dan akhirnya skor berkedudukan 1-1 atau imbang. Ya, kalau ditanya apakah ini menguntungkan, ya nggak juga gitu loh. Karena kan sistem agregat gol udah nggak dipakai lagi di kompetisi Eropa, turnamen kompetisi Eropa Club. Ya, jadi kalau dulu mungkin menggolkan di kandang lawan merupakan suatu keuntungan besar, karena kalau main imbang 0-0 aja si Manchester United bisa lolos. Tapi kan dengan aturan baru ini semua gol itu dihitung sama ya, dan bahkan kalau misalnya imbang di kandang Manchester United kita bisa lanjut ke perpanjangan waktu bahkan sampai adu penalti. Secara histori sih kalau Sociedad ke kandang Manchester United 2 pertandingan terakhir zaman Ole kita imbang 0-0, zaman Ten Hag kalah 0-1 ya, jadi masih berbahaya sih. Dari formasi hampir sama dengan seperti yang gue prediksikan, dengan kiper Onana, back tengahnya De Ligt, back tengah kanannya Mazraoui, back tengah kirinya Lenioro. Yang menurut gue ini adalah kombinasi paling bagus ya setelah De Ligt, Yoro sama Lisandro Martinez, atau De Ligt, Lisandro Martinez sama Mazraoui itu. Menurut gue nih bahkan lebih di antara semua itu dibandingin Maguire, De Ligt sama Yoro pun ini gue bilang kombinasi yang bagus gitu loh. Semoga sih ini bisa dipertahankan terus ya, bahkan untuk buat besok nanti lawan Arsenal kombinasi 3 ini menjadi pilihan utama, bisa sih diandalkan. 4 di depannya, 4-3 dengan 3-4-3, wingback kanannya Diogo Dalot yang sepanjang pertandingan tuh bisa gue sayang di bulan suci ya, nggak bisa gue maki-maki kali, dan channel gue juga bukan channel buat ngemaki-maki sebetulnya. Wingback kirinya Patrick Dorgu yang justru bermain lebih baik ya, tahu kapan dia untuk maju, kapan menyerang, kapan dia untuk masih agak sedikit nyangkot kalau dribbling, wajar lah anak umur 20 tahun, tapi visinya dia sama beberapa crossingnya dia tuh masih bagus gitu dibandingin Dalot sebelah kanan. Tengahnya Bruno Fernandes dan Casemiro ya, nggak ada pilihan lain ya. Depannya Alejandro Garnacho, Joshua Zirkzee dan Rasmus Højlund, yang dimana Garnacho sama Zirkzee itu perannya jadi lebih bergantian ya, kiri kanan. Seperti biasa, begitu Bulut main di peluit babak pertama dimulai, 20 menit sampai 25 menit awal bagus, pressingnya oke. Bahkan nggak ada serangan berarti dari Real Sociedad. Sociedad itu bahkan sampai akhir pertandingan sebenarnya kalau nggak di luar penalti yang dapat tuh nggak ada creative chances sama sekali gitu loh. Semua bisa dikuasain. Tapi itu yang gue selalu bilang, momen-momen yang kayak begitu, beberapa kali momen nggak dimanfaatkan dengan kombinasi, dengan kerja sama teamwork gitu. Malah dia maksa nendang. Kalau nendangnya emang bagus mah nggak apa-apa, kayak Garnacho tendang lurus ke arah kiper. Sampai dengan Dalot pun juga beberapa kali ada kesempatan tuh ya, yang serangan balik udah di kanan, yang apa gue bilang si Højlund tuh di tengah, udah 1,5 langkah di depan back terakhir ya, udah sejajar, nggak mungkin offside ya. Højlund lahirnya dari belakang, Dalot seharusnya begitu sentuhan pertama tuh udah bisa terupas ke depan gitu ya, udah bisa umpan menyisir ke depan, nggak diumpan loh, masih dibawa lagi, ditahan. Ini loh yang kita kadang-kadang bingung. Kita bukan mencari kambing hitam ya. Sekali ini kan Garnacho sama Dalot yang sepanjang pertandingan gue kritik gitu. Cuman kan ini menjadi suatu
pertanyaan besar gitu loh. It happens berulang. Apa nggak ada pelatih yang ngasih tahu gitu ya? Apa sebebal itu sih atau setumpul itu insting lu? Padahal di babak kedua tuh Sociedad ada tuh yang percis kondisinya seperti itu. Yang si nomor 11 yang umpan tuh si Becker ya berikan kepada strikernya si Oscarson itu. Sayangnya tendangannya melenceng aja. Percis, bahkan sudutnya lebih Dalton lurus, dia bahkan agak lebih menyudut gitu. Nggak pakai nahan 2-3 detik satu sentuhan doang. Umpan menyusur tanah gitu. Yang kayak gitu-gitu loh, kita kan jadi bingung. What do you do in training? Apakah serendah itu kualitas lo, insting lo gitu? Sampai lo nggak bisa memanfaatkan momen yang menurut gue dalam 25 menit itu ya, itu salah satu yang paling besar ya. Di luar ada yang tendangannya Bruno itu juga umpannya si Dalot juga nanggung banget lagi dampaknya, jadi sehingga kayaknya kecepatan apa kurang pas sehingga Bruno tuh tendangnya pakai kaki kiri. Udah sempat balik sama Zirze ditendang, nggak, masih ditahan, ditendang pelan lagi masih menyemping dan Højlund gagal menyundulnya. Di babak kedua akhirnya berjalan, tidak ada pergantian. Ya gue pikir sih mesti kalau 10 menit 15 menit pertama nggak ada perubahan sih harusnya ada pergantian pemain ya. Nah di menit itu ya udah mulai babak kedua tuh si siapa namanya Bruno Fernandes sudah mulai misu-misu, sudah mulai ngomel-ngomel kayak nenek-nenek. Gue udah bilang ya kan udah mulai nih ngomel-ngomel kayak nenek-nenek nih, bahaya nih buat timnya. Tapi menit ke-57 terjadilah gol yang itu bukan berawal dari Bruno loh, justru berawal dari Casemiro terus Garnacho udah. Jadi lu kalau lihat kan dari 3/4 lapangan bagian kita ke setengah lapangan ke sepertiga akhir itu cepet aliran bolanya, nggak sampai 35 detik ya. Seperti itu yang namanya transisi football gitu, bukan nahan bola, bukan kebanyakan dribbling ya. Si Garnacho udah mulai masuk kotak penalti, udah ada 2 orang di situ, bahkan 3 Dalot udah bisa masuk kotak penalti. Akhirnya Zerzi lah yang didapetin, tendangannya bagus, gol 1-0 kita menang. Seharusnya sih kita harusnya bisa menambah gol ya dengan lebih bermain transisi football gitu. Nah inilah si paling creative chances itu. Kalau udah kena kartu kuning, dia misu-misu, ngomel-ngomel, akhirnya dia nggak fokus. Dia ngangkat tangannya dulu, sehingga handsball. Sebenarnya waktu pas kejadian tendangan sudut itu ya, pada saat kejadian itu ya, pemain Real Sociedad nggak ada yang aware loh. Nggak ada yang ngangkat tangan, nggak ada yang minta-minta gitu. Begitu udah serangan balik, si Garnacho yang dilanggar justru, tiba-tiba di VAR loh. Nggak tahu bisikan apa masih tiba-tiba VAR gitu. Padahal kan pemain Sociedad juga nggak nyadar gitu kalau misalnya itu handsball gitu. Berhasil disamakan kedudukan oleh Oyarzabal ya, main timnas Spanyol ya. Dan ya gue nggak lihat sih kalau bisa Baindir ini bisa dapat apa enggak. Cuman gue bisa ada kemungkinan Baindir masih bisa sih itu. Karena lu kalau ngeliat Onana ya ngambil tendangan penalti ya, udah tahu dia refleksnya lama. Terus dia tuh 1,5 langkah sebelum pemain penendang penalti itu mau tendang bolanya, dia tuh udah gerak duluan. Kalau Baindir kan enggak. Minimal gue bersamaan lah. Setidaknya gue bisa nebak. Ya mungkin karena jangkauan dia panjang ya Baindir ya. Setidaknya gue bisa nebak arah nih. Mau itu bola terlalu pojok, terlalu atas, tapi setidaknya arah gue ketebak dulu nih. Ya kan? Tinggal bagaimana gue ngejulurin badan deh. Onana ya ketipu, udah deh 1-1. Setelah itu udah hancur. Kita hanya bermain mengandalkan serangan balik. Sociedad lebih menguasai bola, hampir aja kita kebobolan 2 kali. Mungkin mestinya sih Real Sociedad itu bisa menjebol gawang Manchester United ya. Dan akhirnya kedudukan 1-1 sampai peluit akhir dibunyikan. Ya kalau masalah pergantian pemain,
Kenapa Lenioro yang diganti? Mungkin kecapean kayak karena udah menit habis gol itu tuh udah jatuh mental gitu loh ya. Kaptennya udah ngomel-ngomel. Terus udah jatuh mental. Terus jersey yang diganti pun gue juga agak bingung ya kenapa jersey yang diganti ya. Bukan Højlund gitu aja. Mungkin memberi kesempatan buat Højlund lah. Jadi kalau ditanya bagaimana pertandingannya, ya sekali lagi gue satu kritik Dalot, Garnacho dan juga Bruno ya. Gue selalu bilang bukan masalah teknik dan bakatnya dia dan talentednya dia, tapi selalu masalah kepemimpinan dan emosionalnya dia. Karena begitu dia ngedrop, begitu dia mulai nggak stabil emosinya sebagai seorang kapten, pasti timnya hancur. Pasti, itu pasti. Ya. Coba kemarin waktu lawan Ipswich, walaupun 10 pemain. Dia tenang, timnya bagus kan? Nah, lu juga harus pandang dari sisi itu. Jangan cuma lu lihat pandang dari sisi angka paling created chances selama 5 tahun terakhir. Oke, paling created chances selama 5 tahun terakhir. Itu kan bikinan media aja supaya terjadi perdebatan di antara para fans. Coba lo bikin angka, seberapa banyak? Ayo, seberapa banyak yang membuat satu pertandingan itu berubah kondisi dan situasinya oleh karena Bruno? Bukan cari kambing hitam nih. Tapi sebenarnya gue juga bilang, jujur, ya, yang dibilang Roy Keane benar, talent is not enough. Ya angka lo mungkin di atas 7 dalam SofaScore gitu, rating lo 78. Berdasarkan hitungan apa sih? Passing. Ya kalau passing cuma 2 meter, 3 meter ke teman-teman lu mah ya banyakan crossing. Banyakan passing jauh, long pass, direct pass. Sampai nggak ke sasaran. Berapa kali tuh gue liat dia nggak sampai sasaran juga. Dorgu udah posisinya bagus. Kencengan lah, ke atasan lah. Cuman kan dihitung passingnya itu dihitung masuk 1 buat dia. Cuman lu lihat dari sisi sebelah jangan dia jadi sentralisasinya gitu. Ada yang bilang ukuran imbang sebenarnya udah cukup bagus ya, apalagi bermain di Spanyol ya, bener juga sih ya, apalagi di klub Spanyol banyak suka merepotkan ya. Dan kita tinggal tunggu di kandang minggu depan melawan Sociedad, yang dimana hari Minggu nanti kita akan lawan Arsenal dulu, menjamu Arsenal. Setelah itu baru kita akan melawan Sociedad lagi dengan keadaan skuad yang tipis nih ya. Cuman bawa 18 pemain. Ya mungkin kalau yang di kandang Manchester United bisa bawa lebih lah pemain akademi. Ya dari lihat permainan kemarin sih, walaupun ini dibilang adalah ajang kita untuk menuju UCL, kalau juara ya berat. Jadi ada benernya juga kalau Ruben Amorim bilang ya bukan hal yang penting saat ini lu menjuarai Europa League. Yang penting sekarang bagusin tim dulu deh. Bagusin dulu tuh si Dalot tuh decisionnya deh. Instingnya cepatnya mengumpan kepada striker. Itu dulu deh diurusin daripada lu mikirin juara Europa League, masuk UCL nanti dibantai-bantai terus. Ayo, belum ngelawan PSG nanti, belum ngelawan Madrid, belum ngelawan Munchen. Dengan begitu gayanya mainnya. Mungkin seperti tim-tim Italia lain, Inter Milan gitu, atau Napoli nanti, mungkin gua rasa kita masih bisa kewalahan. Jadi ya setuju dengan apa yang dibilang Amorim. Mending kita urusin tim dulu, diperbaikin dulu deh, diperbagus dulu deh timnya, individu-individunya dulu deh tuh. Buang-buangin deh tuh yang nggak penting, yang nggak tahu kapan harus passing, kapan harus nembak, tendang, nah itu. Oke, sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis, juga berpikir sistematis. Terima kasih.